Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk saya dan guru yang ada di sini. Di sini saya akan melakukan tugas pembahasan dari bimbingan teknis digitalisasi PAUD tahun 2025 gelombang kedua bulan Maret waktu itu. Jadi kan kita dapat bantuan papan yang aktif. Ini awalnya IFP, sekarang panggilannya sudah beda, ganti papan interaktif digital atau disingkat PID. Jadi bukan IFP lagi sebutannya, tapi PID. Kalau untuk menyalakan, saya kira bulan-bulan sudah tahu semua. Yang perlu dijelaskan lagi untuk penulisan penggunaan papan tulis itu ada beberapa cara. Kita mulai dari yang ini. Misalkan mau memasukkan gambar dari web, dari Google. Misalkan ada tema, dan temanya lagi tema hewan, tema binatang. Kita bisa menggunakan papan ini untuk media pembelajaran. Misalkan mencari gambar kucing, kita bisa cari di sini di web tadi. Caranya klik memasukkan di sini pencarian web, lalu cari apa, mau cari gambar, misalkan gambar kucing. Gambar ini yang mau diambil, klik yang bagian ini, tangkapan layar, disesuaikan dengan gambar yang mau dipotong. Kemudian ada rambut hijau, nanti akan muncul di sini. Misalkan mau menambahkan keterangan di bawahnya, kita ditulis. Kalau mau tulisannya jadi tulisan tegak, pindah klik di pengaturan, transkripsi kata standar ini kita aktifkan. Nanti tulisannya jadi langsung tegak, langsung jadi tulisan yang rapi. Nah, penulisan ada dua yang menulis, jadi ini bisa digambarkan dua orang atau lebih. Kalau ini tidak ditekan, yang banyak menulis ini tidak diaktifkan, hanya bisa satunya tidak bisa muncul. Kalau mau ada dua anak di depan yang menulis, klik yang di sini, banyak menulis kita aktifkan baru bisa muncul. Ada dari fitur grafik pintar. Grafik pintar ini misalnya kita gambar lingkaran tidak sempurna, ini bisa jadi lingkaran yang tidak sempurna. Misalkan gambar kotak kan tidak sempurna, gambar yang lebih rapi. Jadi waktu itu Bu ada penyampaian media pembelajaran itu tentang membuat rumah pendidikan. Nanti kita carinya lewat Chrome. Diklik rumah pendidikan. Ini dari platform belajar rumah pendidikan. Diklik rumah pendidikan, bagian ruang murid. Jadi ini semacam alat belajarnya anak-anak. Misalkan kalau sebelumnya kan kita tidak jarang menggunakan PID ini untuk pembelajaran, hanya senang, kemudian lihat video, anak-anak nanti melihat bersama. Kalau kelompok A kan pilih 5 tahun, kemudian pilih 5 tahun, disesuaikan dengan situasinya. Geser ke bawah, baru mulai eksplorasi. Di sini sampai bisa cari tema yang sesuai. Misalkan lagi tema, tadi saya coba tema hewan peliharaan. Misalkan klik cari, tapi di sini ada berbagai macam media pembelajaran yang mendukung sesuai dengan tema hewan peliharaan itu. Ada 11 materi yang bisa kita gunakan. Untuk ini konten pembelajarannya ada beda-beda, ada yang interaktif, ada yang game edukasi. Kalau game edukasi itu biasanya games kayak mencocokkan puzzle, menghitung
anjing, ayam, burung, dan ikan. Ini ada video cerita tentang ikan cupang. Jadi perlu ada interaksi antara guru dengan murid. Kalau tipe videonya itu interaktif. Nanti di slide selanjutnya itu ada pertanyaannya seperti ini. Slide sebelumnya kan dijelaskan ada gambar ikan cupang itu sukanya makan cacing sama jentik nyamuk. Nanti dijelaskan ke murid. Kemudian ada kuisnya. Makanan apa yang tepat untuk Cipi? Apakah cacing dan pelet atau nasi goreng? Ini bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah dari 5 TK yang hadir pada hari ini. Saya akan melakukan pengimbasan dari bimbingan teknis digitalisasi PAUD pembelajaran PAUD tahun 2026 bulan Maret waktu itu. Pengenalan fitur dan operasional dasar tentang ini papan interaktif digital atau kita sebut PID. Untuk kelengkapan paketnya yang kabel HDMI ini Bu untuk menyambungkan PID dengan laptopnya. Jadi kabelnya yang USB ini untuk ke laptop, yang HDMI-nya ke sini ke layar PID-nya. Jadi kalau misalkan sampai punya PowerPoint atau video pembelajaran yang ada di laptop bisa disambungkan melalui kabel HDMI ini. Untuk cara menyalakannya saya rasa ibu-ibu sudah pada tahu semua ya Bu ya. Tinggal dihubungkan dengan sumber listrik, kemudian tekan tombol power, nanti tunggu booting selesai dan PID-nya akan menyala. Untuk papan tulis digital atau whiteboard-nya yang bisa kita gunakan untuk menulis, menggambar, dan menambahkan gambar. Mungkin ada yang pernah buka papan tulis digital di sekolahnya masing-masing, Bu? Ya, sudah pernah menggunakan, Bu ya? Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Sudah bisa semua berarti ya, Bu ya? Ya. Papan digitalnya. Untuk fitur-fiturnya apakah sudah pernah dicoba semua? Kalau belum biar kita coba. Yang belum ya. Bareng-bareng. Bukannya di sini Bu ya, papan tulis. Tampilannya akan seperti ini. Kalau menulis fiturnya klik disikat. Kalau untuk menghapus klik yang menghapus. Kalau menambahkan gambar ada yang tahu apa? Menambahkan gambar di papan tulisnya. Belum. Ya. Kalau belum, di sini ada memasukkan yang ini Bu. Tanda plus di tengah ini klik. Misalkan ada di drive-nya di papan digital ini, sampai bisa langsung klik foto. Tapi kalau misalkan masih mau mencari di Google, sampai klik pencarian web. Di sini bisa diklik, ada gambar apa saja, misalkan gambar bunga ya Bu. Di sini langsung muncul gambarnya. Sampai bisa pilih bunga apa. Misalkan saya ambil yang ini ya, bunga vanila. Cara menyalin gambar ini ke papan tulisnya, sampai klik tangkapan layar yang ada di sebelah sini. Tinggal disesuaikan bagian gambar yang mau dipotong, mau dimasukkan ke papan layar. Kemudian muncul di sini. Kemudian untuk menyimpan, misalkan mau membagikan ke HP atau menyimpan di PID-nya, klik ekspor. Ini berbagi QR code ini kalau langsung ke HP, jadi akan muncul QR code-nya. Nah seperti ini, mungkin bisa dicoba di scan QR code-nya, nanti akan muncul di HP. Lihat di sana. Bisa apa tidak? Bisa Bu ya, muncul ya Bu ya. Nah seperti itu.
Ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan itu gunakan jari atau stylus atau pena digital. Ini namanya stylus, Bu. Untuk menyentuh layar. Jangan gunakan benda tajam seperti pulpen atau penggaris karena dapat merusak sensitivitas layar. Kemudian perawatan yang benar itu gunakan kain microfiber, kain yang halus itu Bu, microfiber untuk mengelap bagian layarnya. Jadi jangan menggunakan sembarangan kain karena akan merusak sensitivitasnya seperti itu. Dan untuk covernya bisa menggunakan plastik, tidak boleh menggunakan kain yang terlalu berat. Strategi pemanfaatan platform rumah pendidikan. Apakah ibu-ibu di sini sudah pernah membuka ini, mengakses ruang pendidikan atau ruang murid untuk kegiatan pembelajaran di sekolah? Belum ya. Pemanfaat penggunaan rumah pendidikan. Guru dapat memilih materi yang tersedia di ruang murid. Jadi di ruang murid itu ada berbagai macam materi dengan masing-masing tema, misalkan tema hewan, tema buah-buahan, tema alam semesta, seperti itu. Nanti sampai bisa diklik semuanya, dicari di ruang murid itu. Guru bisa improvisasi media pembelajaran yang dibutuhkan, jadi tidak hanya melalui kertas menjelaskan kepada siswa, tapi juga berupa video pembelajaran digital seperti ini. Ruang pendidikan ini juga dapat memicu kreativitas guru dalam menyusun bahan ajar, jadi kita bisa menyusun sehari sebelumnya atau ketika malamnya gitu. Akses ruang murid melalui rumah pendidikan sampai bisa dicoba Bu, rumah pendidikan.go.id di laptopnya atau di layar HP juga bisa. Rumah pendidikan.go.id, kemudian klik ruang murid. Sudah kita praktek bersama ya. Rumah pendidikan, kemudian di bawahnya kan ada ruang murid. Diklik di ruang murid. Ada Bu, yang sudah Bu. Nah kalau sudah, di-scroll ke bawah yang ini, sumber belajar. Sumber belajar. Oh Iya, iya, Bu. Klik yang tanda panah, baru muncul seperti ini. Nah di kolom pencarian ini sampai bisa buat banyak apa Bu? Banyak apa Bu? Umur Bu. Mana Bu? Umur. ya Bu, itu bisa dipilih sesuaikan dengan Ini ya Bu. di Terus sebelah mana bawah Bu? Bu, sampai bawah. Nah itu mulai eksplorasi. Oh, iya Bu. Oh. Nah itu sudah dicari. Nah, coba dibuka satu. Klik. Klik yang game edukasi. Sudah bisa Bu ya. Bisa sampai sini ada berbagai macam pilihan Bu, ada yang interaktif, ada yang edukasi. Bisa diperjelas lagi di bagian pencarian tadi, misalnya hewan peliharaan atau hewan ternak. Ini ya Bu. Ya bisa sampai pilih Bu, diklik di yang tulisan nah ini judulnya ya itu Bu, judulnya itu alamnya. Kalau mau memperbesar klik yang panah. Nah, Lanjut. bisa dipahami Bu ya. Bagaimana ibu-ibu sudah bisa dipahami semua? Sudah bisa dipraktekkan nanti ya di sekolah masing-masing untuk menunjang pembelajaran. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga kita bisa kembali lagi di pertemuan berikutnya dalam jumlah yang lebih banyak. Mungkin kita akan bekerja sama dengan KKG dan PKG dan IGTKI mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.